semuanya adik-adik. Wah, pagi ini ada semangat untuk memuji Tuhan ya. Nah, Kak Merni sama Kak Elizabeth mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Yang keempatnya apa Kak Elizabeth? Pakai masker. Ya, pakai masker ya. Nah, hari ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Elizabeth. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan kasih buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan Yesus dari mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Merni mau uji ini, masih ada fokus untuk memuji Tuhan enggak? Tepuk 1. Waduh, hebat semua. Tepuk 2. Nah, tepuk 3 dong. Ada yang salah enggak ya? Oh, tepuk banyak-banyak dah. Nah, hari ini kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita menari untuk Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, dianjurkan, dilentikan, mari tepuk tangan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Bagi kemuliaan untuk Tuhan. Aku datang, katakan menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku
bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Shalom adik-adik, wah luar biasa. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Pasti adik-adik sekarang udah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Jangan tengok kanan kiri ya, kita mau sungguh-sungguh berdoanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru, dan kami juga boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk duduk diam dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik yang udah siap dengarkan firman Tuhan, kakak mau tes dulu nih. Kalau kakak tanya, adik-adik siap dengarkan firman Tuhan? Jawabannya, yes, yes, yes. Udah tahu? Udah siap ya? Oke, semangat. Sambil gerakin tangannya 3 kali, yes, yes, yes. Sambil lompat juga gak apa-apa. Yuk, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, yes, yes. Wah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar apa ya tentang firman Tuhan? Ada yang tahu? Belum tahu ya Kak, karena Kak Deborah belum kasih tahu nih judulnya apa. Judulnya tentang sayangi Tuhan, patuhi perintahnya. Apa adik-adik? Sayangi Tuhan, patuhi perintahnya. Jadi adik-adik ketika kita nyanyi nih I love you Jesus, berarti kita mau sama-sama mengatakan aku sayang Tuhan, berarti aku juga mematuhi perintah Tuhan. Dan juga kalau kita bilang I love you Papa, I love you Mama, berarti kita mematuhi perintah Papa Mama juga. Hari ini kita mau baca Alkitab kita dulu ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai yang ke-20. Buka Alkitabnya ya. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan yes. Wah, udah ketemu semua nih. Yuk, kakak bacain untuk kita semua ya. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai yang ke-20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi dan menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kalau ayat ini yang sudah kita baca merupakan bagian dari perjanjian yang diikat oleh Allah melalui Musa dengan umat Israel di tanah Moab, sebelum Musa memilih Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Isi perjanjiannya adalah bahwa Allah menjadi
Tuhan atas Israel serta mengangkat Israel sebagai umatnya. Musa meminta bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya kita harus belajar mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan lupa kita juga menghormati orang tua itu sebagai bentuk perintah dari Tuhan adik-adik untuk melakukan kehendak orang tua. Ingat bahwa ketika orang tua mengatakan adik-adik untuk tidak lupa membaca firman Tuhan, untuk tidak lupa berdoa, dan jangan terlalu sering main handphone, jangan terlalu sering main, dan hingga kita lupa untuk belajar. Jadi adik-adik selalu mendengarkan perintah Tuhan dan perintah dari orang tua. Oke adik-adik? Adik-adik masih ada yang ingat tentang 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan diberikan kepada umatnya yaitu bangsa Israel. Ada yang masih ingat ya? Yuk kita sama-sama ingat kembali ya 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Itu 10 perintah Allah. Jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik. Untuk mengetahui perintah Allah, kita harus sering nih untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melalui berdoa, kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Oke adik-adik? Jadi adik-adik, Kakak Deborah mau ajak adik-adik yuk kita mau sama-sama belajar untuk sayangi Tuhan, patuhi perintah Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Jangan lupa membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari dan selalu mendengarkan kata-kata dan taat dengan orang tua. Dan kakak mau ajarin nih satu lagu yang mengajarkan kita untuk hidup taat dan melakukan perintah Tuhan. Lagunya seperti ini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. Jadi ketika kita dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kita dengar-dengaran kepada orang tua, maka ada berkat Tuhan yang kita akan peroleh. Jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar untuk sayangi Tuhan, patuhi perintahnya. Jadi adik-adik ayo kita sama-sama belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Hari ini ayat hafalannya di dalam Amos pasal 5 ayat 6a. Kita buka dulu ya ayat hafalannya. Amos pasal 5 ayat yang ke-6a. Yang awal ya. Ini untuk adik-adik semua. Dari kelas kecil sampai yang kelas besar. Sudah ketemu? Amos pasal 5 ayat yang ke-6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sudah hafal? Sekali lagi ya, kita hafalkan. Amos pasal 5 ayat yang ke-6a. Amos pasal 5 ayat 6a. Tanpa lihat Alkitab ya, kita mau ulang lagi. Amos pasal 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi. Amos pasal 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Luar biasa adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah kita terima dan kita juga sudah menghafal ayat hafalan. Dan kita mau berdoa dulu ya sebelum selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami terima firman Tuhan dan kami rindu untuk melakukannya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi kedua orang tua kami dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik GBI Supersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Ya, kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja.
Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.